Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir Arjilani wa syaikh Ahmad Ar-Rifai wa syaikh Baha'iddin Naqsyabandi wa syaikhina Abdullahil Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam majelis ketaatan kepada Allah, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini dinilai sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mulai pada pembahasan yang baru, yaitu tentang bab haji, kitabul hajj. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Ada beberapa ayat yang akan kita bahas tentang penafsirannya. Ayat yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim.
Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Qala Suyuti fil Iklil, qauluhu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah al-ayata fahima minha jama'atun adama wujubi sa'i wa bihi qala Thawriyu wa Ishaq. Qala al-Lakhmiyu warada al-Qur'anu biibahatihi biqawlihi fala junaha alaihi wa tadammanat al-ayatu an-nadba biqawlihi min sya'airillah wa qawlihi wa man tatawwa'a khaira. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iklil beliau mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah ila akhiril ayah, itu dipahami oleh sebagian kelompok ulama. Artinya di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat dari para ulama dalam memahami ayat surat Al-Baqarah ayat 158 ini. Sekelompok ulama mengatakan ayat ini difahami darinya bahwasanya as-sa'i baina safa wal marwah itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa as-sa'yu baina safa wal marwah, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil di antara Gunung Safa dan Gunung Marwah, ini dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun haji dan juga rukun umrah. Apabila seseorang itu tidak melakukannya, maka berarti hajinya tidak sah. Menurut pendapat ini, pendapat yang biasa kita kaji dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya dia adalah rukun dari rukun-rukun haji. Dasarnya adalah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 158. Tetapi tentang bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah salah satu rukun haji ataupun umrah, ini diperselisihkan di antara para ulama. Sekelompok ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti mengatakan sa'i baina Safa wal Marwah itu tidak wajib. Artinya dia bukan rukun dari rukun haji, karena jika rukun maka dia wajib untuk dilakukan. Meskipun dalam haji itu ada perbedaan antara rukun dan wajib. Ada rukun haji, ada wajib haji. Beda kalau dalam sholat, dalam wudhu, maka nggak ada perbedaan. Kita katakan arkanul wudhu, kita katakan furudul wudhu, maknanya sama. Tetapi kalau dalam haji itu ada perbedaan antara wajib haji, wajibatul hajj, dan arkanul hajj. Perbedaannya kalau arkanul hajj, rukun haji, salah satu darinya ditinggalkan, maka hajinya nggak sah. Berbeda dengan wajib haji. Kalau wajib haji ditinggalkan, maka hajinya bisa sah, namun dia harus membayar dam. Itu perbedaannya antara rukun haji dan wajib haji. Tetapi kita tidak sedang menjelaskan tentang itu secara luas. Kita terfokus kepada penafsiran ayat ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah as-sa'yu baina Safa wal Marwah. As-sa'yu baina Safa wal Marwah
ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Apakah dia termasuk rukun haji atau bukan? Apakah dia wajib atau sunnah? Sekelompok ulama berpendapat bahwa sa'i itu tidak wajib. Ini seperti yang dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Ishaq, dan itu didasarkan pada ayat ini. Nah, didasarkan pada ayat ini. Qala Al-Lakhmi mengatakan bahwa Al-Quran ini, Al-Quran yaitu dalam hal ini surat Al-Baqarah 158, itu datang untuk menjelaskan tentang bolehnya sa'i, bukan wajibnya sa'i. Mana yang menunjukkan itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha 'alaihi ayyatawwafa bihima." Dikatakan di situ, barang siapa yang haji, faman hajja al-baita, barang siapa yang melaksanakan haji di Baitullah, awi atamara, atau dia melakukan umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya ayyatawwafa bihima, untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, difahami dari kata tidak ada dosa baginya, berarti boleh dia untuk melakukan sa'i baina Safa wal Marwah dan bukan merupakan kewajiban. Difahami dari kata apa? Fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wa tadammanat al-ayah an-nadba. Dari satu sisi dia menunjukkan makna ibahah, makna bolehnya sa'i di antara Safa dan Marwah. Tetapi ayat ini juga mengandung sunnahnya melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, ditunjukkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, min sya'airillah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bahwa Safa dan Marwah ini adalah di antara dari syiar-syiar Allah. Ini menunjukkan bahwa ini sunnah untuk seseorang melakukan Safa dan sa'i baina Safa wal Marwah dalam rangka untuk menunjukkan syiar Allah. Kalau seseorang misalnya nggak ada yang sa'i baina Safa wal Marwah, maka syiar Allah tidak akan terlihat. Maka dianjurkan atau disunnahkan untuk melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Menurut pendapat ini ya, kita masih mengacu pada pendapat yang pertama yang mengatakan tidak wajib sa'i di antara Safa dan Marwah. Nanti akan kita bahas juga yang mengatakan itu wajib. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan tidak wajib. Yang pertama, ada ayat dalam satu ayat ini ada yang menunjukkan makna ibahah, yaitu firman Allah, fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Kemudian juga mengandung makna sunnah atau nadab, difahami dari firman Allah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Satu. Dan juga yang kedua, difahami dari firman Allah, wa qawlihi wa man tatawwa'a khairan. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melakukan yang sunnah, maka itu lebih baik. Tatawwu', dia melakukannya bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia melakukannya sebagai sebuah amalan sunnah. Jika dia mau melakukannya, maka itu lebih baik bagi dia. Meskipun sa'i baina Safa wal Marwah itu bukan merupakan kewajiban, namun jika seseorang melakukannya tatawwu'an, maka itu lebih baik baginya sebagai amalan yang sunnah. Ini pendapat yang pertama, seperti itu. Qala Ibnul Faras, wa fihi nazar haitsu ja'alahu mubahan manduban fi ayatin wahidah. Nah, di sini ada nazar karena di sini disebutkan Allah menjadikan
sa'i baina Safa dan Marwah itu mubah dan sunnah dalam satu ayat. Yang satu fala junaha alaihi, kemudian yang kedua min sya'airillah, dan wa man tatawwa'a khairan. Sunnah dan mubah dalam satu ayat. Wa qala qaumun min sya'airillah dalilun alal wujub. Ini pendapat yang kedua. Sebagian ulama yang lain mengatakan justru ayat yang mengatakan min sya'airillah itu adalah dalil atas wajibnya sa'i di antara Safa dan Marwah. Li'annahu khabarun bima'anal amri. Karena dia adalah khobar, kalamnya kalam khobar, tetapi maknanya adalah makna perintah. Ketika inna Safa wal Marwata min sya'airillah, itu kalamnya namanya kalam khobar. Karena terdiri dari mubtada khobar yang diawali dengan inna. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna as-Safa isimnya inna yang asalnya mubtada, wal Marwata ma'tuf kepada Safa, min sya'airillah khobar syibhu jumlah min sya'airillah jar majrur. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Berarti dia kalamnya adalah kalam khobar. Informasi, berita. Berita dari sisi bentuk struktur kalimatnya. Namun sebagian ulama mengatakan meskipun dia kalamnya kalam khobar, tetapi maknanya adalah amr, maknanya adalah perintah. Perintah. Sehingga maknanya adalah perintah bagi orang yang haji atau umrah untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, karena dia adalah termasuk syiar Allah. Wala dalila ala suqutihi fi qawlihi fala junaha alaihi. Dan tidak ada dalil gugurnya, wajibnya sa'i di antara Safa dan Marwah berdasarkan firman Allah fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi tidak menunjukkan bahwa kemudian menjadi enggak wajib. Li'annahu warada li raf'i ma waqa'a fi nufusihim kama thabata fi sababi nuzuliha. Karena ayat ini fala junaha alaihi itu untuk menghilangkan apa yang terjadi pada diri mereka. Jadi bukan untuk dalam rangka menggugurkan kewajiban sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena ada hadis wa qad fahima sallallahu alaihi wasallam minal ayah al-wujuba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memahami ayat ini tentang wajibnya sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini menurut yang berpendapat apa? Wajib. Karena ada hadis haitsu qala, ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan atas kalian sa'i. Nah, berarti Nabi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan Nabi saja memahami ayat itu dengan wajib. Dengan sabdanya innallaha kataba 'alaikumus sa'ya, maka harus difahami bahwa sa'i baina Safa wal Marwah ini adalah wajib hukumnya bagi orang yang haji dan umrah. Rawahu Ahmad wa Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabarani. Hadis yang tadi itu innallaha kataba 'alaikumus sa'ya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani. Ini satu permasalahan yang dibahas
yang dibahas tentang ayat ini, yaitu khilaf di antara para ulama tentang sa'i di antara Safa dan Marwah, apakah dia wajib atau tidak. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan tidak wajib. Masing-masing memiliki alasan. Masing-masing memiliki alasan karena memang ini adalah pendapat dari para ulama. Dan keduanya itu sama-sama mu'tabar, pendapat yang mu'tabar yang kita bisa mengamalkannya, khususnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang masalah mas'a. Karena mas'a, tempat sa'i pada masa sekarang ini berbeda dengan mas'a pada masa lalu. Artinya sekarang sudah diperbaharui, diperluas oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Yang perluasannya ini itu sudah keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau seseorang pada hari ini melakukan sa'i dengan berjalan, dengan melakukan sa'i di mas'a yang disebut dengan al-mas'al jadid, maka dikhawatirkan dia akan nggak sah sa'inya. Nggak sah sa'inya karena dia sa'i di tempat yang tidak, atau di tempat yang bukan tempat sa'i yang sebenarnya, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini nanti ada ada solusi dengan mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa sa'i itu tidak wajib. Dia anggap sa'i tidak wajib, bukan bagian dari rukun haji atau umrah, sehingga haji dan umrahnya tetap dianggap sah. Meskipun nanti akan ada jalan keluar lain dengan tetap meyakini bahwa sa'i baina Safa wal Marwah itu sebagai rukun haji. Insyaallah kita bahas dalam kajian berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan ayat ini yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil. Beliau mengatakan wastudilla bitaqdimi Safa fil ayati ala wujubil ibtida'i bihi. Haitsu qala ibda bima bada Allahu bihi rawahu Muslimun wa fi lafdhin tabda rawahu Tirmidzi wa fi lafdhin ibda'u rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Berdasarkan ayat ini Al-Baqarah 188, di mana dalam ayat ini didahulukan Safa dari Marwah. Inna Safa wal Marwata, bukan innal Marwata was Safa, tapi inna Safa wal Marwata. Didahulukan Safa dulu, baru Marwah. Ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya memulai sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah sampai 7 kali. Jadi wajib memulainya dari Safa, bukan dari Marwah. Dan seperti itulah yang berlaku, karena memang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Dalam Al-Quran Allah memulainya inna Safa, berarti Safa dulu baru Marwah. Inna Safa wal Marwata, berarti sa'i dimulai dari Safa, bukan dari Marwah. Nah, ini yang kedua. Hadisnya di sini
disebutkan berbagai riwayat, ada yang menggunakan lafaz ibda bima bada Allahu bihi, ada yang menggunakan lafaz tabda bima bada Allahu bihi, ada yang menggunakan lafaz ibda'u bima bada Allahu bihi. Nah, tetapi maknanya semuanya sama. Ini sama dengan masalah tartib dalam masalah wudu. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun yang keenam dari wudu adalah at-tartib. Apa dasarnya Imam Syafi'i dalam memasukkan tartib sebagai rukun yang keenam dalam wudu? Ya, dasarnya adalah hadis ini. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Dalam ayatnya itu disebutkan wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka urutkan seperti urutan yang ada dalam ayat dalam melakukan wudu. Berurut juga. Dalilnya juga hadis ini, ibda'u bima bada Allahu bihi, atau ibda' bima bada Allahu bihi. Dalam hal sa'i juga demikian. Karena kalau nggak ada ayat ini kan bisa saja, mungkin saja seseorang itu melakukan sa'i dari Marwah ke Safa, bisa. Karena ada jalannya. Nggak seseorang misalnya langsung dari Safa dulu, baru ke Marwah dulu, kemudian ke Safa, juga bisa itu dilakukan. Bisa maksudnya mungkin saja dilakukan. Tetapi ayat ini itu menunjukkan bahwa memulainya itu wajib dari Safa dulu. Kalau ada seseorang misalnya jujuknya di Marwah, kemudian ke Safa, maka ini berarti tidak dihitung. Karena mulai dihitung itu, hitungan pertama Safa ke Marwah, bukan Marwah ke Safa. Safa itu setempat ya, nama tempat, Marwah nama tempat. Kalau dulu itu adalah nama dua gunung, namanya Gunung Safa dan Gunung Marwah. Tetapi kalau sekarang tidak terlihat gunungnya. Karena apa? Karena sudah dirombak, sudah ada sudah dibangun sedemikian rupa sehingga tidak terlihat bahwa dia adalah gunung, tetapi masih terlihat bekasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belum pernah berangkat haji atau umrah, maka kita hanya membayangkan sesuatu yang belum pernah dilihat. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa Safa itu adalah nama tempat, Marwah adalah nama tempat. Jadi dari Safa ke Marwah berjalan. Nanti dari Marwah berjalan ke Safa. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Itu yang disebut dengan sa'i. Jaraknya juga jauh. Kalau kita sampai 7 kali bisa berkilo-kilo, dan kalau kakinya tidak kuat ya bisa nggak kuat ya, bisa capek dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnul Faras wastadalla bi umumil ayah ala sihhati tawafi raqib wal muhdis. Ibnul Faras mengatakan bahwa berdasarkan keumuman ayat itu menunjukkan sahnya sa'i. Tawaf yang dimaksud di sini sa'i. Sa'inya orang yang raqib, yang menunggang kendaraan, wal muhdis, dan orang yang berhadas. Beda dengan tawaf haulal Ka'bah. Kalau tawaf haulal Ka'bah itu seperti sholat, seseorang harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tetapi untuk sa'i baina Safa wal Marwah itu tidak disyaratkan seseorang harus suci dari hadas. Sebaiknya suci, tetapi tidak diwajibkan atau disyaratkan dia harus suci dari hadas. Ini
ayat itu bersifat umum. Nah, tidak ada ketentuan bahwa sa'i itu harus berjalan kaki, sehingga boleh dilakukan dengan naik kendaraan, khususnya kendaraan maksudnya ya bukan bis, karena di sana nggak ada tempatnya, juga bukan sepeda motor, tetapi kendaraan kalau yang sekarang berarti bagi mereka yang biasanya, mereka yang kakinya nggak kuat, mereka bisa pakai kursi roda. Di kursi roda ada keluarganya yang menyorong atau ada ojek kursi roda, semacam ojek, karena ada orang-orang yang berkhidmah dengan dibayar tapi untuk menyorong kursi roda bainas Safa wal Marwah dalam melakukan sa'i. Itu ada yang seperti itu, dan itu sah, tidak harus seseorang berjalan dengan kakinya. Itu ditunjukkan oleh keumuman ayat tersebut. Nah, semoga kita semuanya bisa haji atau umrah sehingga kita bisa langsung menyaksikan sya'airillah di sana, termasuk melihat langsung Safa seperti apa, Marwah seperti apa. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita akan membaca tafsir An-Nasafi tentang ayat ini. Qala An-Nasafiyyu fi tafsirihi, inna Safa wal Marwata huma alamani lil jabalaini. Safa dan Marwah itu adalah nama dari dua gunung, Gunung Safa dan Gunung Marwah. Berarti jaraknya ya lumayan jauh antara Gunung Safa dan Gunung Marwah. Karena di sana di Makkah itu kan pegunungan. Jadi di mana-mana gunung. Hanya saja sekarang sudah banyak gunung itu yang sudah sudah dibabat gunungnya itu, sehingga menjadi jalan raya, menjadi gedung-gedung bertingkat dan sebagainya. Asalnya itu adalah gunung, dan gunungnya tidak seperti gunung di Indonesia. Kalau di gunung di Indonesia itu adalah gunung tanah, undukan tanah yang ada pepohonannya, ada rumputannya dan sebagainya yang tumbuh di atas gunung itu. Kalau di Makkah, gunungnya itu gunung batu. Gunungnya adalah tumpukan batu-batu besar. Itu bedanya. Nggak ada tumbuhan, nggak ada pohon di atas gunung itu. Itu kalau di sana. Sebagian gunung-gunung itu ditebas dan dijadikan sebagai bangunan-bangunan, termasuk yang berada di sekitar Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang kemudian sekarang menjadi Masjidil Haram. Masjidil Haram dengan bangunan yang kita lihat sekarang itu adalah membabat gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Juga ada hotel-hotel di sekitarnya, itu adalah membabat gunung-gunung yang ada di sana, untuk kemudian dijadikan hotel-hotel dan tempat-tempat perbelanjaan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, termasuk Safa dan Marwah ini dulunya adalah dua nama dari gunung, namanya Gunung Safa dan Gunung Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, termasuk syiar Allah. Min a'lami sya'airillah ay min a'lami manasikihi wa muta'abbadatihi jam'u sya'iratin wa hiyal alamah. Sya'air itu jamaknya sya'irah, artinya adalah tanda. Secara bahasa artinya adalah tanda. Tanda dari tempat ibadah, tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang syiar itu sesuatu yang dikenal
sebagai bagian dari ajaran Islam. Itu syiar namanya. Sedangkan di sini bahwa Safa dan Marwah itu sebagai sya'airillah, artinya sebagai dua tempat yang dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikenal seperti itu. Faman hajjal baita ay qasadal Ka'bah. Faman hajjal baita, al-bait artinya Ka'bah. Al-Ka'bah itu disebut Baitullah. Sebagaimana masjid-masjid itu juga disebut sebagai Baitullah. Tetapi maknanya bukan berarti bahwa masjid atau Ka'bah itu tempat tinggalnya Allah. Bukan maknanya seperti itu. Seperti halnya saya mengatakan hadza baiti, ini adalah rumahku. Artinya saya bertempat tinggal di rumah ini. Bukan kayak begitu maknanya. Ketika kita mengatakan Al-Ka'batu Baitullah, artinya bukan Ka'bah itu adalah rumah di mana Allah tinggal di dalamnya. Enggak. Sebagaimana masjid juga disebut Baitullah, bukan berarti masjid itu tempat tinggalnya Allah. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Karena tempat itu makhluk, Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena tempat adalah makhluk, adanya Allah ada sebelum adanya tempat. Allah adanya sebelum adanya tempat, tanpa tempat, dan setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka makna Baitullah untuk Ka'bah ini bagaimana? Maknanya adalah baitun musyarrafun indallah atau baitun yu'badu fihillah. Tempat atau rumah yang dimuliakan oleh Allah, yang di dalamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Masjid itu Baitullah, artinya tempat atau rumah untuk ibadah kepada Allah. Tempat untuk beribadah kepada Allah, itu namanya Baitullah. Kalau Ka'bah Baitullah artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Baitullah maksudnya, bukan tempat tinggal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah faham, karena kalau salah faham maka akan sangat berbahaya. Sering orang menerjemahkannya karena dalam bahasa Indonesia, misalnya dia mengatakan saya akan ke rumah Allah, sehingga sebagian orang memiliki pemahaman, oh ke rumah Allah, dia mengatakan berarti tinggal di sana ya Allah. Sehingga dia memiliki keyakinan yang sesat, yang menyimpang, seperti yang diyakini oleh Wahabi dan lainnya yang meyakini keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa Ka'bah disebut Baitullah karena dia adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, karena dalam ayatnya juga disebut bait ya. Faman hajjal baita. Faman hajjal baita artinya faman qasadal baita, barang siapa yang menuju Ka'bah. Al-bait artinya al-Ka'bah al-musyarrafah. Baitullah al-Ka'bah. Awi atamara aizar al-Ka'bah. Fal hajju al-qasdu wal i'timar az-ziyarah. Ini secara lughah, secara bahasa. Secara bahasa hajja yahujju itu artinya qasada yaqsidu, artinya menuju.
Itu secara bahasa. Sedangkan i'tamara ya'tamiru itu secara bahasa artinya zara yazuru, berziarah. Qasada hajjal baita artinya qasadal bait, qasadal Ka'bah. I'tamaral baita artinya zara al-Ka'bah, berziarah ke Ka'bah. Ini dari sisi bahasa. Thumma ghalaba ala qasdil bait wa ziyaratihi linnusukaini al-ma'rufain. Tetapi kemudian dalam istilah syarak keduanya digunakan bahwa untuk nama ibadah yang sudah dikenal, yaitu ibadah yang disebut ibadah haji dan ibadah umrah. Menjadi sebuah istilah dalam syarak. Karena istilah syarak itu sebagian diambil dari bahasa, kemudian ditetapkan sebagai istilah dalam syarak. Seperti halnya haji dan umroh ini, ada makna lughatan, ada makna istilahan. Kalau secara istilah menuju Ka'bah dengan menuju Ka'bah dengan ketentuan-ketentuan tertentu, itu yang disebut dengan haji. Umrah adalah berziarah ke Ka'bah dengan ketentuan-ketentuan tertentu, itu dalam rangka taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan umrah. Penjelasannya tentu panjang dijelaskan oleh para ulama. Ketentuan-ketentuan itu sangat panjang dijelaskan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab fikih. Wa huma fil ma'ani kan najmi wal bait fil a'yan. Fala junaha alaihi ay fala ithma alaihi. Fala junaha alaihi artinya tidak ada dosa baginya. Ayat tawafa bihima ay ayatatawwafa fa udghima at-ta'u fit-ta. Perhatikan di sini masalah sorofnya ya. Yattawafa, ayattawafa, yattawafu. Itu mengikuti wazan apa? Wazan yang diikuti adalah tafa'ala. Berarti asalnya itu tatawwafa yatatawwafu, tafa'ala yatafa'alu, tatawwafa yatatawwafu. Tetapi kemudian diidghamkan, taknya diidghamkan kepada ta, karena dekat, dari sisi makhrajnya itu dekat, sehingga taknya diidghamkan. Diidghamkan artinya dimasukkan ke dalam ta, sehingga menjadi ayyattawafa. Asalnya ayyattawafa, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Asalnya fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Itu pembahasan dari sisi lafadznya. Wa aslu tauf al-masyu haula syai'. Asalnya makna tauf, taufa yatufu, itu adalah berjalan di sekitar sesuatu. Berjalan di sekitar sesuatu. Makanya ada at-tawaf haulal Ka'bah, itu berjalan di sekitar Ka'bah. Kalau kamu misalnya ada tiang ini, kemudian kamu berputar di sekitarnya, itu secara bahasa kamu tawafa yatufu, melakukan tawaf. Jadi berjalan dengan memutari di sekitar sesuatu. Itu dari segi bahasa makna tawaf. Wal muradu huna as-sa'yu bainahuma. Tetapi yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini kan pembahasannya tentang apa? Tentang sa'i. Tetapi menggunakan lafadz ayat tawafa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima.
lafadznya tidak menggunakan fala junaha alaihi ayyas'a bainahuma. Kalau misalnya pakai itu kan dalam pandangan kita itu lebih jelas, ya, lebih jelas ayyas'a bainahuma. Tetapi Allah setiap kata yang terletak dalam ayat itu pasti ada makna khusus dan ada hikmah dan faedah tertentu yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Jadi ayat tawafa bihima yang dimaksud di sini adalah sa'i bainahuma, baina Safa dan Marwah. Bukan tawaf mengelilingi gunung Safa dan Marwah, bukan. Karena jika nanti dipahami secara harfiah bisa dipahami begitu. Oh, ini ayat tawafa bihima artinya mengelilingi gunung Safa dan Marwah. Kalau mengelilingi gunung Safa dan Marwah ya bisa putus kakinya. Artinya apa? Saking jauhnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sa'i. Qila kana ala Safa isafun wa alal marwati nailatun. Wa huma sonamani yurwa annahuma kana rajulan wa mar'atan zanaya fil ka'bati famusikha hajaraini fawudi'a alaihima liyu'tabara bihima falamma talat al-muddatu ubida min dunillah. Ini cerita tentang masalah Safa dan Marwah. Qila, dikatakan dalam sebuah cerita bahwasanya di atas Safa itu ada Isaf dan di atas gunung Marwah itu ada Nailah. Isaf itu apa? Nailah itu apa? Isaf dan Nailah itu adalah dua buah berhala. Jadi nama berhala Isaf dan berhala Nailah. Berhala itu patung orang, ya, patung orang, yaitu dulunya diriwayatkan katanya Isaf dan Marwah ini adalah Isaf itu seorang laki-laki, Nailah seorang perempuan. Dulunya manusia. Kemudian keduanya itu berzina di dekat Ka'bah. Jadi ini jauh sebelum apa? Sebelum zaman Islam, di masa jahiliyah. Jadi Isaf sama Nailah ini berzina di dekat Ka'bah. Tentu Ka'bahnya nggak kayak sekarang rame. Ya. Dulu kan sepi Ka'bahnya. Jadi Isaf dan Nailah ini berzina di dekat Ka'bah. Kemudian keduanya dirubah oleh Allah menjadi batu, jadi batu. Nah, kayak cerita-cerita di Indonesia ada di Sumatera Utara itu malin kundang dan sebagainya karena berani durhaka kepada orang tua, kemudian jadi batu. Nah, ini juga diceritakan ini, entah kebenarannya, ini kan sebuah riwayat. Nah, kebenarannya Allahu a'lam. Tetapi ada dua buah berhala, namanya Isaf ada di Safa dan Marwah ada di Nailah. Ceritanya berhala itu dulunya adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang berzina di dekat Ka'bah, kemudian dirubah menjadi batu. Nah, batu itu kemudian batu itu kemudian batu yang patungnya Isaf itu diletakkan di Safa, patung Marwah diletakkan di Marwah. Yang tadi Isaf di Safa. Nah, kemudian ini tujuannya untuk sebagai pelajaran. Orang biar tahu inilah akibatnya kalau orang itu berani-beraninya dia berzina di dekat Ka'bah. Nah, sehingga kemudian dia jadi patung sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang. Hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang buruk. Diletakkan di sana.
Tetapi lama kelamaan ternyata patung ini justru disembah menjadi berhala. Asalnya sebenarnya diletakkan di situ sebagai ibrah saja, tetapi pada akhirnya di zaman jahiliyah patung Isaf dan Nailah ini kemudian disembah min dunillah. Artinya orang-orang musyrik menyembah berhala ini. Wa kana ahlul jahiliyati idza sa'au masahuhuma. Orang-orang jahiliyah ketika mereka sa'i di antara Safa dan Marwah, mereka mengusap keduanya. Kalau sampai ke di Safa, mereka mengusap berhala Isaf. Kalau nanti sampai ke Marwah, diusap berhala Marwah. Tabarukan sama keduanya, karena mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Mereka orang musyrik. Mereka musyrik. Mereka mengusap berhala itu ketika mereka melakukan sa'i. Falamma ja'al islamu wa kusirat al-awthanu karihal muslimuna at-tawafa bainahuma li ajli fi'lil jahiliyah. Farufi'a anhum al-janah. Ini ceritanya. Al-junah ya. Ketika Islam sudah datang, jadi haji ini kan ibadah yang ada sebelumnya, sebelum datang Islam. Kemudian ditetapkan sebagai syariat Islam. Itu yang harus difahami juga. Ketika Islam sudah datang, maka berhala-berhala ini apa? Dihancurkan. Di sekitar Ka'bah itu dulu kan berhalanya banyak sekali. Ratusan berhala ada dipasang di sekitar Ka'bah. Termasuk ada berhala yang dipasang di Gunung Safa dan di Gunung Marwah. Ketika Fathu Makkah, semua berhala itu dihancurkan oleh umat Islam. Nah, ketika kemudian sudah ada haji, syariat ini, umat Islam nggak mau untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, dan melakukan sebuah amalan yang syirik, di mana mereka mengusap berhala di Safa dan di Marwah. Maka umat Islam nggak mau kalau mau suruh sa'i juga di antara Safa dan Marwah. Padahal itu adalah perbuatan dari orang-orang musyrik. Nah, maka kemudian dalam ayat ini dikatakan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Enggak perlu takut, enggak suka, tapi lakukan saja Safa di antara Marwah dan di antara Safa dan Marwah. Enggak dosa kalau kalian kalau kalian itu melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, itu tidak ada dosa. Jadi ini ayat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima itu dalam rangka menjawab apa? Menjawab keraguan-raguan umat Islam dalam melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena mereka takut-takut, ini dulu kan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka dulu sudah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, dan mereka melakukan kesyirikan di situ. Karena itu kami nggak mau melakukannya. Maka turun ayat yang mengatakan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Waktu sudah habis, insyaallah ini akan kita lanjutkan kembali dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha